Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 22160105, Prodi PGMI 1D, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Faisal MPD, dan saya dari Stain Mandailing Natal. Kali ini saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Sebelum kita membahas mengenai kalimat efektif, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang menghasilkan makna dan pengertian. Kalimat dapat berwujud lisan dan tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan nada naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, maupun tanda seru. Kalimat minimal wajib terdiri atas unsur subjek dan predikat. Di dalam kalimat terdapat kata atau kelompok kata tak wajib yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi unsur lain di dalam kalimat, yaitu berupa objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur-unsur kalimat terdiri dari 1. Subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan penulis berupa gagasan pokok, unsur utama kalimat, dan berupa kata benda. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, seperti pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat berupa kata benda, kata sifat, dan kata bilangan. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek selalu di belakang predikat, yang berupa kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang menuntut wajib hadirnya objek. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap atau komplement seperti objek hadir setelah kata kerja. Namun, pelengkap dan objek memiliki perbedaan yang jelas. Pelengkap dalam kalimat tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Predikat diikuti pelengkap yang berimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus, seperti merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang menambah penjelasan mengenai waktu, tempat, cara, sebab, akibat, dan sebagainya. Fungsinya meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat, lengkap, dan mudah diterima oleh pendengar. Yang dimaksud singkat adalah hemat dalam penggunaan kata-kata. Kata-kata yang mubazir tidak perlu digunakan. Penggunaan kata-kata yang mubazir berarti pemborosan. Meskipun hemat dalam penggunaan kata, kalimat efektif tetap harus lengkap. Artinya, kalimat itu harus dapat menyampaikan semua informasi yang memang harus disampaikan sedemikian lengkapnya. Sehingga, kalimat efektif mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, dan menghasilkan akibat. Kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya, kalimat efektif digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya.
Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat memiliki beberapa ciri. A. Kalimat mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kata bagi di sini kita harus hilangkan, karena itu termasuk pemborosan kata yang tidak sesuai dengan kalimat efektif yang hemat dalam penggunaan kata-kata. Dan juga kita harus memperjelas subjeknya. Jadi, kalimat efektif yang benar, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. B. Tidak terdapat subjek yang ganda. Contohnya, Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Subjeknya ini ada dua, yaitu kata Tommy. Jadi kita harus menghilangkan salah satu subjeknya karena kalimat efektif tidak boleh mempunyai subjek yang ganda. Jadi kalimat efektifnya Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. C. Kata penghubung antar kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Dalam contoh tersebut, ini termasuk kalimat tunggal yang menggunakan kata penghubung sehingga. Untuk membuat kalimat efektif, kita tidak menggunakan kata penghubung pada kalimat tunggal. Jadi, perbaikannya kita ganti ungkapan penghubung kalimat menjadi ungkapan penghubung antara kalimat. Jadinya, kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Dan kalimat ini tidak termasuk pada kalimat tunggal karena sudah memakai penghubung antar kalimat. D. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Di sini kita tidak boleh memakai kata yang. Jadi kalimat efektifnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. 2. Keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Contohnya, Mawar memetiki setangkai bunga. Di sini tidak paralel, karena memetiki menunjukkan kegiatan berulang, tidak dapat disandingkan dengan setangkai. Jadi, kalimat efektifnya Mawar memetiki setangkai bunga yang termasuk kalimat paralel. Yang ketiga, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini dikarenakan penggunaan kata yang berlebihan akan mengaburkan maksud kalimat. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan penghematan, yaitu A. Menghilangkan pengulangan subjek. B. Menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. C. Menghindari kesinoniman dalam satu kalimat dan tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, bisnis online memunculkan banyak para pelaku bisnis baru. Ini termasuk kata tidak hemat karena ada pengulangan subjek dan menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Untuk itu kita harus menghilangkan kata para dan pelaku. Jadi, bisnis online memunculkan banyak pelaku bisnis baru. Ini termasuk kalimat yang hemat. 4.
kecermatan. Yang dimaksud kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga kalimat yang dihasilkan tidak rancu. Dengan kata lain, kalimat yang cermat adalah kalimat yang tidak menimbulkan tafsiran ganda. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri muslimah tahun ini. Ini termasuk kalimat yang rancu karena tidak menggunakan kata yang tepat. Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri Indonesia tahun ini. Dan ini termasuk kalimat yang cermat karena memakai kata-kata yang tepat dan tidak menimbulkan tafsiran ganda. 5. Kepaduan atau kesatuan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. A. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Oleh karena itu, kita harus hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang B. Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek plus agent plus kata kerja secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. C. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada, atau, tentang, antara, predikat kata kerja, dan objek penderita. Contohnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah telanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Itu termasuk kalimat yang tidak efektif karena kalimat tersebut bertele-tele dan informasi yang disampaikan terpecah-pecah. Jadi, kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Itu termasuk kalimat efektif karena dalam penyampaian informasinya tidak bertele-tele. 6. Ketegasan. Yang dimaksud ketegasan atau penekanan ialah suatu pelakuan atau penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Jadinya, kita menonjolkan ide pokok pada kalimat tersebut. Harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Jadi, penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi kalimat. B. Membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Seharusnya bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Jadi kita mengurutkan kata yang bertahap. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, cerita itu begitu menarik. Cerita itu sangat mengharukan. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. E. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan, seperti partikel lah, pun, dan kah. Contohnya, saudaralah yang bertanggung jawab. 7. Kelogisan. Kalimat dikatakan efektif jika dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Kalimat ini tidak termasuk kalimat efektif karena kita tidak bisa mempersingkat waktu. Jadinya,
Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Inilah kalimat yang efektif. 8. Keringkasan. Kalimat efektif menggunakan kata yang ringkas. Tanpa disadari, dalam pemakaiannya terdapat kata dan kelompok kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya, kami mengadakan penelitian anak jalanan di Bandung. Kalimat ini termasuk kalimat yang berbentuk panjang dan kata yang memiliki makna yang sama. Jadi kita hilangkan kata yang memiliki makna yang sama itu. Menjadi kami meneliti anak jalanan di Bandung. Ini termasuk kalimat yang berbentuk ringkas. Pengembangan kalimat efektif dapat dilakukan untuk menjadikan kalimat sebagai sarana pengungkap dan penangkap pesan agar komunikasi secara efektif. Untuk mengembangkan kalimat efektif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni persyaratan kalimat efektif dan kiat pengembangan kalimat efektif. Ada dua persyaratan kalimat efektif, yaitu 1. Persyaratan kebenaran, bertolak ukur kebenaran kaidah dan bahasa. 2. Persyaratan kecocokan, bertolak ukur kecocokan atau kekompakan kalimat-kalimat dalam konteks kebahasan maupun dalam konteks non-bahasa. Kalimat efektif dapat dikembangkan dengan kiat-kiat khusus, yaitu 1. Kiat pengulangan. Kiat pengulangan dapat dengan mudah menampilkan informasi yang penting dengan menampilkan ulang informasi itu, baik dalam kalimat maupun dalam untaian kalimat. Yang kedua, kiat pengedepanan. Kiat pengedepanan digunakan untuk menonjolkan informasi dengan menempatkan unsur yang ditonjolkan itu di bagian depan kalimat. 3. Kiat penyejajaran digunakan untuk menampilkan unsur kalimat dalam posisi yang sejajar. 4. Kiat pengaturan variasi kalimat digunakan untuk menampilkan kalimat secara bervariasi, baik variasi struktur kalimat maupun variasi jenis kalimat. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kalimat efektif. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.